Halo teman-teman, pagi, siang, sore, malam, subuh. Kembali lagi ke podcast 3 Om bareng gua Jo. Gua Obey. Gue Joel. Hari ini ngebahas tentang tema tentang doa. Doa yang paling mujarab itu seperti apa? Doa yang benar ya? Doa yang benar. Ini doa yang benar mau jawab sama atau enggak ya? Iya. Sama apa, Be? Kalau dari lu gimana, Be? POV, doa yang benar itu apakah mujarab? Apakah didengar? Apa Pak? Langsung Doa dari yang baik jawaban. itu seperti apa? Doa yang baik itu ini seperti ini apa? yang lebih Lebih inilah ya, lebih ini. Doa yang benar itu seperti apa gitu. Iya, iya. Sebenarnya sih gue bilang kita mesti ngerti doa dulu itu apa gitu kan. Doa ini kan ya bagi kebanyakan orang mestinya doa itu adalah lu berbicara kepada Tuhan. Iya, iya, iya. Isinya pun Motivasi. juga nggak mesti semuanya tentang pemohonan. Iya. Jadi kalau ngomong mujarab berarti udah langsung ini Permohonan. kayaknya fokusnya pemohonan Iya, lah iya, ya iya, terus. iya. Lu ada nggak ucapan syukur Iya, gitu iya, kan, iya, iya. meninggikan Tuhan, Iya, iya, iya. puji-pujian, pengampunan dosa. Ini Iya, udah iya. selalu ngomongin mujarab ya, oh ini permohonan Bener, terus. bener nih. Tergantung atau emang kita fokusnya lagi dalam permohonan, nggak tahu juga Iya, ya. iya. Tapi balik lagi kalau kita cuma ngomong doanya dulu, doa itu kan sebenarnya kita kayak lagi Komunikasi. berbicara Ngobrol komunikasi kan. Kalau komunikasi sebenarnya gue bilang ya nggak ada tuh pattern doa benar itu kayak apa, meskipun tentu ada doa yang salah. Misalnya kayak lu ngomong ke orang tua lu gitu, atau nggak bisa ke orang tua lah, bahkan ke temen aja gitu kan. Ya lu ngomong kan bebas kayak apa aja kan, tapi mungkin ada yang salah dalam arti lu malah menyinggung dia, nyalain dia, atau jelek-jelekin malah kan. Kalau Iya. gitu nggak usah lu doa sekalian kan. Iya. Doa Tuhan saya mau berdoa, pakai blasfemi gitu kan. Iya, Ya iya. nggak usah doa sekalian lah ya. Tapi kalau bisa gitu hebat juga sih. Tapi ya itu. Jadi kalau gue bilang doa yang benar itu sebenarnya nggak ada yang betul-betul, maksudnya nggak spesifik lah. Banyak hal lu bebas, lu mau minta apapun bebas gitu. Cuma kalau udah mulai balik ke doa yang mujarab, Doa yang menjarab. Udah kayak obat, men. tentu ada spesifikasinya pastinya ya. Iya, Tapi iya. kalau tanya apakah semua doa yang benar itu mujarab, ya gue bilang enggak sih. Enggak. Karena doa yang benar itu ya Belum maksudnya tentu. disampaikannya dengan benar, tapi mungkin tidak sesuai dengan yang Tuhan kira baik buat kita Iya, dan iya, lain-lain. Jadi nggak mujarab istilahnya. Iya, 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 iya. Ya anak kecil lah, gue doa, gue pengen nonton, saya bukan doa, jadi kan minta sama orang tuanya, saya pengen nonton tiap hari, pengen Ya, nonton ya, tiap ya. hari, saya pengen makan ini, pengen makan sweets Tiap hari. tiap hari Ya, kayak ya. gitu kan. Iya mungkin bener-bener aja nggak bakal mujarab. Iya, 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 iya. Kan terserah dia mau kayak gitu, mau doa, mau minta apa. Benar, benar, benar. Jadi gue bilang itu masih benar, tapi kalau dia doanya kayak dia ngomong ke orang tuanya, papa, mama lu jelek banget apa gitu kan, itu nggak benar Pak. Ah, I see. Tapi emang balik lagi tergantung definisinya. Karena apa ada yang bilang enggak, yang benar itu mujarab, apa nggak mujarab betul nggak benar. Bisa juga begitu. Iya. Tapi menurut gua agak beda. Itu kalau menurut gua tadi yang benar apa yang mujarab. Nah, kalau dari lu, sisi lu, Joel. Gue mau ini sih highlight doa papa kami. Ya kayaknya soalnya itu kan kayak Yesus kayak ngajarin kita cara berdoa ya. Itu banyak, menurut gue banyak yang bagus. Makanya kayak dalam doa Bapa kami itu salah satunya ada tulisannya, ampunilah dosa kami seperti kami pun mengampuni bersalah pada kami, gitu loh. Jadi kan menarik. Jadinya kayak tuh doa tuh kayak self reflect gitu loh. Gue merasa pas gue baca tulisan itu seperti kami mengampuni yang berdosa pada kami. Jadi kayak kesannya kalau gue nangkep sekilas itu kayak doanya tuh Tuhan tuh bakal mengampuni lu kayak lu bagaimana cara lu mengampuni orang lain gitu. Jadi kayak gue itu agak dari doa itu gue ngeliat kesannya kayak Tuhan akan menteri itu seperti lu bagaimana lu ngetrit sama lu gitu. Kalau gue nangkapnya gitu. Terus kayak ada istilah, berikanlah kami makan yang secukupnya, ya jauhkanlah kami dari yang jahat gitu. Jadi kayak misalkan doa Bapa kami tuh kayak nggak tahu ya, itu kayak menurut gue selain doa tuh kayak sebagai pesan terselubung sih. Itu yang gue rasa doa Bapa kami tuh kayak menarik gitu. Makanya kayak gue highlight. Tapi kalau misalkan kita ngomongin doa yang baik, ya gue nggak tahu lah. Tapi intinya kalau menurut pengalaman gue, kalau misalkan doa, makanya gue balik lagi intensi. Kalau doa gue intensinya nggak benar, biasanya nggak dikabulin sih. Gitu aja itu. Intensi nggak benar tuh seperti apa ya? Mungkin intensinya ya tidak ada karakter Kristus di dalamnya gitu loh. Apa misalkan gue doain si Pojo mudah-mudahan, misalkan si Pojo jahitin gue apalah, terus gue doain mudah-mudahan si Pojo nanti pulang kecelakaan, ya nggak kejadian sih. Gue
mencoba untuk mendoakan hal yang jelek pada orang biasanya nggak pernah kejadian. Iya, ya misalkan gue doain yang baik-baik, biasanya kejadian loh. Aneh gitu, ya kan? Ya gue nggak tahu ya, pengalaman pribadi orang beda-beda. Tapi gue doain orang supaya Tuhan hukumlah dia. Lu pernah begitu tapi? Hah? Kalau gue lagi kesel sama orang, Iya. gue sampai ya gue kutuk lah intinya apa? Itu nggak kejadian lu? Ya, tapi gue pikir ya wajar juga sih nggak kejadian. Kalau kejadian justru gue bertanya-tanya, men. Iya kan? Oke. Menarik. Kalau dari gua, kalau kita kan banyak tuh devosi doa tuh. Gimana sih formula berdoa dengan benar? Iya. Formula gimana dengan ini atau apa gitu loh. Banyak kayak pertanyaan yang kayak paling banyak lah ibarat kalau sebagai orang Kristiani atau orang Katolik yang isinya yang baik kita di Katolik kan banyak devosi mengenai perantaran novena atau apa segala. Gimana sih cara kita berdoa yang benar dan benar? Kalau dari gue pribadi sih, menurut gue nggak ada doa yang salah sih sebenarnya. Iya. Nggak ada yang doa yang Bahkan doa kayak gue juga nggak salah. Menurut gue. Formula. Iya. Ya lu emang kesel sama orang, mungkin dia jahatin lu terus lu doa supaya dia dibalas, ya nggak salah kan, minta keadilan sama Tuhan. Iya. Tapi nggak kejadian aja. Berarti belum waktunya. Ya tapi ya itu sih nggak ada formula yang baku gitu. Bahwa ini harus benar. Memang kita diajarin namanya yang kita percaya bahwa Yesus itu kasih doa yang the grande, yang maksudnya kayak doa Bapa Kami itu adalah the whole, karena mencakup semua rasa syukur, terus pengampunan, terus pujian ya kan, memuliakan namamu, gitu semua mencakup semua. Iya, Tapi ya, anakmu. tapi nggak ada yang benar-benar baku sih. Maksudnya kayak dalam arti lu mesti doamu seperti ini enggak sih. Kalau menurut gue ya, karena ketika lu diem bilang, kalau dari gue sih, kalau ketika lu diem terus lu bilang komunikasi Tuhan, gue lelah atau itu udah semacam bentuk doa sih. Iya, betul. Bener. Yang sebenarnya yang gue pengen tanya, menurut lu kayak doa Salam Maria gimana? Gue nggak tahu Secara doa Katolik. Kristenan. Oh, tapi kan lu tahu doa itu ada ya? Iya kayaknya ada ya. Iya, doa Salam Maria. Iya. Bahkan kita lumayan itu salah satu jadi doa pokoknya kita. Intinya apa sih? Ya, dia doanya Nggak tahu bener. Salam Maria penuh rahmat, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuh Yesus, Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi intinya Salam Maria itu meminta untuk Bunda Maria untuk mendoakan kita. I see. Iya, itu yang kayak sama kekristenan itu sering dipelintir kita tuh berdoa sama Bunda Maria. Nah, itu devosi, masuk devosi. Ini sih. agak berat sih, karena kalau nanya gua, pertama lu nanya tentang Kepercayaan. denominasi Kristen Yang gua iya, atau iya. pandangan gua pribadi, itu kedua. Nah. Itu satu. Terus yang kedua adalah gua nggak bisa betul mewakili Iya, Kristen-Kristen iya. yang lain Iya, juga. Oh iya, pokoknya menurut lu aja. Jadi kalau menurut gua aja sebenarnya gini, pertama gue percaya memang kalau orang Protestan masih nggak terlalu suka ya Iya, yang itu doang. ya begini ya. Tapi kalau gue pribadi, gue mendukung, maksudnya alasan yang penting kan adalah ketika lu punya interpretasi dan sesuatu ada alasannya kan. Iya, Gue iya. sih setuju dengan alasannya orang Katolik berdoa seperti itu. Kan memang kita berdoa minta pengantaraan orang kudus gitu kan. Itu sebenarnya udah dilakukan. Nyatanya kita banyak orang Kristen yang lain pun juga datang ke pendetanya, doain saya dong, atau bahkan datang ke mamanya kan, mama doain aku dong supaya aku lulus gitu kan. Iya, Supaya sebenarnya apa? kira-kira kayak Rasanya gitu. Iya. Cuma bisa agak beda, misal khusus untuk denominasi tertentu, kayak gue misalnya di Advent kan, kita nggak percaya tuh orang mati pokoknya langsung ke atas, jadi nggak percaya Maria udah di sana gitu bisa dengerin kita doa. Tapi kalau Protestan lain kan nggak begitu ya. Nah kalau Advent kayak gitu, jadi ya nggak make sense. Lu berdoa ke dia, Maria nggak dengerin lu gitu loh, karena Maria masih mati. Orang mati kalau di percayaan Advent, dia nggak kesana. Udah cuma di situ aja diem. Iya, kayak Katolik Cuma tidur kayak gitu. Katolik percaya udah di sana. Iya, udah di sana gitu. Nah, Katolik jadi percaya kalau di situ. makanya gue Ini bilang masalah kepercayaan dan sih. itulah kenapa gue nggak bisa ngomongin orang Protestan yang lain. Karena kalau orang Protestan yang lain setahu gue kebanyakan harusnya juga percaya bahwa ya orang-orang yang itu udah di atas. Ya udah naik ke surga atau Jadi mungkin udah di emang- Firdaus atau gimana kan. Jadi buat itu sebenarnya ya emang kenapa kalau gitu kan? Meskipun mungkin ada juga yang menentang itu, soalnya kayaknya ada yang menentang terkait masalah lu berdoa kepada orang yang udah mati. Nah itu jadi agak beda dikit kan, kalau minta doa sama pendeta sama Emang imam hidup. sendiri kan emang hidup kan. Nah ini kan lu sekarang jadi doa kepada orang yang udah mati gitu kan. Tapi
emang salah ya itu salah atau enggak gitu kan. Nah ini bisa beda Ya, interpretasinya di situ. interpretasi, Ada yang karena- bilang ya nggak masalah kan emang ada di situ kok, tuh ada bisa tunjukin ayat-ayat misalnya di Wahyu atau apa, emang nggak apa-apa kita doa ke situ. Di satu sisi yang lain malah bilang nggak boleh karena ada ayat-ayat yang begini, yang dibilang nggak boleh pokoknya consult the dead, itu ada juga ayatnya. Nah, kalau dari sisi Katolik mungkin bisa bilang bahwa ya nggak apa-apa, maksudnya consult the dead kan orang yang nggak kenal Tuhan kan, ini kan gue consult the dead yang mengenal Tuhan, Yeah. udah di surga. Yeah. Jadi gue bilang ini perdebatan yang gue nggak akan bisa selesaiin buat Nah. orang Katolik dan Protestan yang lain. Tapi Karena kalau buat udah gue ini, pribadi soalnya- yang udah ngasih emang orang mati itu cuma di kuburan aja, ya buat gue nggak terlalu make sense. Jadi gue nggak bakal begitu. Tapi gue bisa Yeah. mengerti orang yang punya doktrin yang berbeda. Iya, Kalau emang iya. dia percaya Iya, begitu, iya. dia harus tahu kan yang dia percaya dong. Iya. Itu mengenai doktrin sih, karena beda persepsi. Tapi kalau kembali lagi ya, kalau secara kan ada tertulis tuh di Bible tuh ketika lu berdoa tinggal persembahan apa ya? Persembahan. Iya ya, tinggalkanlah dulu. Yang harus maafin. Maafin dulu, Kalau- iya, iya, itu iya. bukan ngomongin doa sih. Oh. Tapi kalau lu mau praktekkan ke doa, gue rasa bisa aja. Lu mau berdoa, mendingan lu sebelum berdoa lu Ampuni dulu. iya berdamai dulu berdamai sama. dulu. Kalau Katolik malah sebelum lu misa lu harus melakukan itu semua. Katanya kayak iya kalau Katolik gitu. Malah kan lu kalau misalkan lu belum berdamai sama saudara lu jangan misa dulu. Kalau Katolik malah sampai begitu. Ya, itu ada benernya. Bahkan kan di umat yang agama sebelah kan juga lu kalau mau berdoa yang bisa ke tempat ibadahnya lu mesti bersih dulu. Iya. Apa. Itu kan benar saya kan ketika lu mau datang menghadap Tuhan minta sesuatu, Iya. ya lu mesti datang dengan hati yang bersih. Ya, jadi sebelum lu minta sesuatu, ya lu minta ampun dulu, Iya, gitu iya. kan. Cuma kadang nggak begitu di Bapak Kristen misalnya. Kenapa? Karena doa Bapak kami tadi, Iya. urutan ampuninya tuh belakangan. Iya, iya. Maksudnya di tengah memang, tapi maksudnya yang minta makanan itu sebelumnya gitu kan. Iya, iya. Tapi di satu sisi itu kan juga wajar, karena mintanya makanan kan. Lu emang butuh necessity-nya, gue Iya, butuh iya. makan sekarang gitu loh. Ini juga salah satu buat mendasari kalau bilang, oh dia emang butuh makan, kok lu kasih dulu lah soal yang Iya. terkait yang lain belakangan nggak masalah. Dan Tuhan tuh juga pasti ngerti terkait hal itu. Menarik. Dan- Kalau Awe, Menurut kalian kalau misalkan kalian doa nih terus minta sesuatu terus nggak dikasih sebenarnya attitude yang bener tuh dalam menunggu tuh mesti gimana yang baik? Apakah doa ya kok gue nggak dikasih ngomel ke Tuhan, kok gue nggak dikasih sih gitu loh, kayak komen ke customer service lah gitu, atau ya mungkin kayak Bunda Maria terus menerus doa terus gak apa-apa gitu loh, malah mungkin bisa ngomong terjadi kepadaku menurut kehendakmu gitu. Menurut kalian gimana itu? Kalau ini tergantung, ini ada dua soalnya, tapi gue suka tangkepnya yang terakhir dia ngomongin. Iya. Jadi sesuai kehendakmu kan. Nah kalau jadi sesuai kehendakmu kenapa lu maksa-maksa terus masih doa lagi. Kalau udah kayak gitu sekali aja cukup. Harusnya menurut gue. Iya. Tapi kalau di luar yang tadi, lu doa terus-terusan terus nggak dijawab mesti gimana, sabar menunggu gitu kan. Itu kan ada sebenarnya perumpamaan yang dibilang, ada orang bilang itu nggak apa. Itu dibilang ada perumpamaannya yang Yesus bilang, hendaklah kamu berdoa tuh tidak dengan jemu-jemu. Yang ada hakim yang tidak adil atau cerita yang janda datang terus dia minta keadilan nggak dikasih, akhirnya terus-terusan perempuan itu ya, apa iya. singkatnya dikabulkan gitu kan. Kalau hakim yang nggak adil aja kabulkan, apalagi bapak pun di surga. Bapak di surga. Banyak orang nangkapnya begitu. Meskipun kalau gue pribadi nangkapnya bukan seperti itu. Kan Tuhan justru yang membuat nggak seperti itu gitu. Karena ayat selanjutnya dibilang dia akan datang dengan segera, menjawabnya dengan segera, membantu apa yang dia pilih dengan segera. Jadi tidak kalau jemu-jemu, maksud gue tuh bukan diulang-ulang. Tanda kutip istilahnya kan ya, emang Tuhan nggak dengerin pas kamu doa yang pertama kali? Dengar pasti. Pasti denger. Ya udah anggaplah ya kita pakai prinsip Alkitab lah 3 kali gitu kan. Untuk menentukan kalau sekali mungkin belum serius ya. Ya udah 3 kali lah cukup lah. Tapi kalau masih sampai 10 kali, 100 kali, 1000 kali, gua rasa ini menurut gua pribadi ya. Kalau berdasarkan tadi bacaan yang gua bilang tuh itu ada di Lukas kalau nggak salah. Itu bukan masalah tidak jemu-jemu tuh bukan diulang terus-terusan. Tapi tidak jemu-jemu tuh dalam arti ketika itu seolah melawan akal sehat lu, kayaknya nggak mungkin. Nah lu tetap doa. Nah, itu maksudnya. Bukan Kalau diulang-ulang. Bukan masa diulang terus-terusan. Iya, nanti bilang Tuhannya pikun aja. Iya, nanti kesana jadi Iya. nanti jadinya malah dihina sama Elia gitu kan. Jangan-jangan Tuhan kamu lagi tidur apa? Iya. Coba teriak lebih kenceng Iya. lagi. Jadi gua rasa bukan betul-betul digedor-gedor terus. Meskipun buat orang beda-beda ya. Karena gua bilang lu tergantung tingkat iman lu, pengetahuan lu dan lain. Gua nggak bisa bilang bahwa lu salah kalau lu terus-terusan. Kalau emang dia rasa itu dan dengan dia terus-terusan itu menguatkan imannya, ya nggak apa-apa. Ya bagus gitu kan. Iya. Jadi gua nggak bisa, makanya balik lagi nggak ada tuh betul-betul doa yang benar tuh kayak gimana, Iya, mau iya. diulang-ulang mau enggak, itu
gue bilang itu nomor 2. Yang nomor satunya adalah apa? Ada ayat yang dibilang doa orang benar besar kuasanya. Jadi yang lu mesti mikirin bukan mana doa yang benar, tapi bagaimana lu jadi orang yang benar. Kalau lu orang benar, doa lu besar kuasanya. Lu kalau lu bukan orang benar, mau doa lu benar belum tentu mujarab. Jadi satu hal yang mesti lu ingat adalah itu. Banyak orang bilang kan dosa menghalangi kan. Ya tadi kan makanya ada orang minta ampun dosa dulu baru datang pada Tuhan. Tapi kan kita ngampun dosa bukan cuma ngampun. Udah dapat pertobatan nggak dalam kehidupan kita? Kita udah hidup benar enggak? Nah kalau udah kayak gitu, baru tuh lu boleh bisa lebih expect doa lu dijawab gitu. Meskipun dijawabnya ya bisa macam-macam memang, bukan berarti ngikutin kehendak lu gitu kan. Karena Tuhan tahu apa yang baik buat lu. Tapi biasanya kalau lu tanya, Tuhan kenapa saya belum dapat? Mungkin bisa dapat jawabannya. Asal lu buka hati dan lu jangan serius gitu kan. Akhirnya dikasih tahu, mungkin ada suara hikmat lah entah dari orang atau dari hati lu sendiri jelasin, oh emang mungkin ini bukan waktunya, atau bukan dia orangnya, atau mobil ini mungkin bukan mobil yang bagus, universitas itu mungkin bukan yang cocok buat lu gitu kan. Pasti nanti ada jawaban itu sendiri. Jadi pertama pastiin dulu doa lu bener. Nah, terus yang kedua, pastikan lu orang bener. Iya, pastikan lu orang bener ya betul. Pastikan lu orang bener. Nah, itu pertama. Terus yang kedua, doa bener tetap gue bilang ada tata caranya juga pastinya. Ada tata caranya. Ini juga penting nih. Jadi selain lu bener, lu mesti ada tata caranya. Nah, tata caranya tentu bisa beda-beda. Tapi bukti buat tata caranya banyak. Lu bisa ngeliat di Alkitab misalnya, oh kita doa gimana sih? Ada yang berdiri, ada yang sujud, ada yang bentuknya lain. Bisa macam-macam lah intinya. Ada yang duduk, ada lagi sujud gitu kan, berlutut. Nah itu bisa beda-beda. Karena contohnya adalah misalnya kayak doa ke bait suci itu kan. Jadi ketika bait suci itu baru selesai dibangun, Salomo tuh emang dijelasin gitu, dia berdoa supaya apa? Supaya semua orang yang datang ke sini doanya dijawab. Kalau dia dari jauh, dia sujud menghadap bait suci ini, doanya dijawab. Nah itu kiblat, itu yang diikutin sampai sekarang, sampai agama tetangga kita tuh ya ngikutin itu. Ngikutin meskipun akhirnya kiblatnya berubah kalau menurut kitab sucinya mereka. Tapi pada dasarnya itu emang ada dasarnya di Alkitab gitu loh. Ada kiblat kayak gitu. Nah yang menarik adalah bedanya kita dengan orang Yahudi dan orang agama sebelah adalah apa? Kita itu bait sucinya ternyata adalah Tuhan gitu loh. Tuhan Yesus maksudnya. Kan yang makanya Yesus beberapa kali tuh menegaskan soal dia itu adalah bait sucinya. Yang dia bilang bukanlah ini dalam 3 hari aku akan bangunnya kembali. Terus dia bilang itu lagi bicara tentang tubuhnya dia. Dan yang menarik kalau kita belajar bait suci, dibilang bahwa apa terkait bait suci itu? Bait suci itu bukan rumahnya Tuhan. Kalau lu baca itu ya, banyak orang langsung bait suci itu rumah Tuhan, ya, rumah Tuhan. Tapi enggak, kalau lu baca ayatnya jelas ini bukan untuk Tuhan. Salomo aja bilang nggak mungkin kamu yang Tuhan yang tinggal di surga itu akan mau berdiam di dalam rumah bikinan manusia seperti ini. Tapi berikanlah paling enggak kamu taruhlah namamu di dalam sini gitu kan. Dan ketika orang berdoa ke sini, ada kamu di sini, dengarkan dari surga, bukan dengarkan dari dalam ini. Jadi betul Salomo jelas bahwa Tuhan emang tetap di surga, bukan mandi baik. Tapi ada satu kuasa, ya, ada yang bilang itu Shekinah, ada yang bilang apa, tapi minimal kalau dari kata literalnya bilang nama Tuhan ada di dalam situ. Dan itu yang berkuasa. Nah ini yang menarik, ini jadi alasan teologis kenapa di Perjanjian Baru akhirnya dibilang kalau kamu berdoa dalam namaku, dalam nama Yesus, maka akan dijawab sama Tuhan. Ada ayatnya kan dibilang, mintalah apapun dalam namaku, akan aku jawab. Nah ini yang menarik kan. Ini menarik 2 hal, tapi gue jelasin yang pertama dulu karena masih nyambung gitu kan. Di dalam namaku adalah apa? Ya Yesus itulah nama itu sendiri. Sekarang kita udah nggak ada bait suci yang tanda kutip yang fisikal gitu di Yerusalem yang orang Kristen doanya ngadep ke situ, enggak. Sekarang udah zamannya Perjanjian Baru, jadi kita berdoanya tutup dengan nama Yesus, dalam nama Yesus gitu. Nah, itu maksudnya sama aja seolah kayak orang zaman dulu ya kiblat kayak Yerusalem. Buat kita kiblatnya udah langsung ke Yesus dengan cara langsung bilang dalam nama Yesus. Nah itu. Jadi salah satu syaratnya juga tentu lu dengan dalam nama Yesus. Nah cuma yang menarik adalah kan dibilang kan kalau kamu minta apapun dalam nama aku pasti dikabulkan. Ini ayat yang sangat-sangat kontroversial jadinya. Karena enggak kayaknya gitu kan, ada enggak saya udah doa bilang dalam nama Yesus Kristus enggak dikabulin atau bahkan yang lengkap lah mungkin pakai bahasa nama aslinya Yesua Masiah atau apapun lah. Oh, Jesus of Nazareth kayak Mas Paulus ngomong kan Jesus Christ of Nazareth atau mungkin masih lengkap teman-teman. Tapi nggak dikabulin juga kan. Nah ini yang menarik. Kalau ini menurut interpretasi gue ya, kenapa enggak? Tentu orang bisa kasih jawabannya macam-macam. Oh ya udah pakai nama Yesus tapi ada kamu nggak begini nggak begitu gitu kan. Jadinya ditambah-tambahin lah, dikasih disclaimer. Padahal ayatnya sini gue bilang nggak ada disclaimer ya. Kalau gue bilang ini nggak ngerti nama Yesus yang dimaksud maksudnya apa. Apakah betul nama literal Yesus? Atau namanya Yesus?
Jadi Yesus memiliki nama. Tentu secara literal namanya Yesus adalah Yesus gitu kan, Iya. namanya Jul adalah Jul. Iya. Tapi kan kadang ngomong posesif kan. Misal gue bilang mobil, gue punya mobilnya gue, berarti gue punya mobil kan. Nah sama Yesus punya nama. Nama itu memang kalau secara duniawinya adalah ya Yesus gitu kan. Tapi mungkin lagi ngomongin nama yang maksud adalah nama yang ada di dalam bait suci, nama Tuhan gitu betul. Makanya ada lagi yang doa betul-betul bawa nama Yesus tapi bawa namanya Yehova gitu. Tapi nggak ada yang tahu cara ngomong Yehova gimana. Nah, ini panjang kalau gua mau ngomongin di sini. Tapi kalau menurut gua pada dasarnya adalah nama Tuhan itu adalah nama yang hidup gitu. Itu sini lagi ngomongin terkait masalah Roh Kudus. Singkat cerita, ini panjang banget yang gua lompatnya kebetulan lompat banget. Tapi intinya nama Tuhan itu adalah betul-betul yang intinya Roh Kudus. Jadi singkat cerita adalah ketika bilang bahwa nama Yesus, memang secara literal kita ngomong dalam nama Yesus, tapi adalah betulan kita bawa dengan apa? Bawa Roh Kudus ke dalam doa itu. Pas lu doa betul nggak ada Roh Kudus di situ? Kalau enggak lu jangan harap itu bakal terjadi. Lu cuma ngomong nama Yesus, bukan itu, lu berarti cuma ngomongin kulitnya. Seolah kayak lu bilang, iya kayak orang dengan nama dalam bait suci ini gitu kan. Enggak, bukan bait sucinya yang punya kuasa, tapi namanya. Konteksnya Tuhannya gitu. Itu ya terkait kenapa nama bisa jadi maksudnya apa kudus, ya gue nggak bahas di sini panjangan. Tapi gue bilang lebih di situ. Jadi kalau doa dengan ada kuasa apa kudusnya, ya pasti kejadian. Nah, cuma kan pertanyaannya kan gimana saya supaya ada Roh Kudusnya. Nah, jadi nyambung lagi ke yang jawaban yang pertama tadi kan, Roh Kudus itu cuma bisa hadir di dalam lu ketika lu suci. Makanya dibilang doa orang benar kan bisa kuasa. Tapi bukan berarti kalau lu berdosa jadi lu nggak bisa doa dan nggak bisa dikabulkan. Ya nggak juga, ya bisa. Tapi maksudnya ya lebih panjang gitu istilah prosesnya kan. Kalau benar ada Roh Kudus pasti terjadi gitu singkat cerita. Tapi kalau enggak ya Tuhan dengan mercy-nya dia ya tahulah kamu masih berdosa dan bla kan memberikan sesuai yang dia anggap baik gitu aja sih. Iya. Menarik sih mengenai pembahasan doa ini menarik. Tapi kan ada tuh di ayat tuh yang bilang bahwa mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka ketuklah kayaknya. Banyak orang tuh yang menafsirkan itu bahwa selalu meminta, selalu permohonan. Sedangkan ada ayat lagi yang membantah itu juga kan? Apa tuh? Membantah? Maksudnya bukan membantah, melengkapi. Melengkapi hal itu. Masalah apa ya? Oh, carilah kerajaan Allah dan kebenaran bahwa segala itu akan ditambahkan bagimu. Nah, betul tuh. Itu udah mulai nangkep ke esensinya. Jadi orang karena orang kan bilang, tapi di sini bilang katanya minta bakal dikasih, cari bakal ketemu gitu kan. Tapi apa yang dimaksud? Nah, ini mesti ngerti kan pasti ini ada konteksnya. Iya. Misalnya konteksnya sini mungkin konteksnya dari khotbah dan sebukit. Ketika kita ngomong mintanya apa? Konteksnya apa? Ada dua kurang lebih. Yang pertama kalau lagi ngomong minta, ketika muncul di konteks itu, kapan ada kata minta itu? Give us this our daily bread, misalnya kan. Nah, kamu minta itu enggak? Atau kamu minta yang lain? Kalau lagi dalam konteksnya, ya berarti mintanya adalah kamu minta sesuatu yang secukupnya. Kamu mintanya apa? Saya minta mobil yang kata lebih dari yang secukupnya gitu. Ya, lu jangan harap saya minta akan itu. Tapi kalau minta makanan secukupnya, ya kalau percaya sama Tuhan, pasti lu dapet secukupnya. Katanya Daud adalah, gue muda sama gue nggak pernah ngeliat anak-anak Tuhan itu cuma minta roti. Nah itu terkait masalah permintaannya apa mintanya, itu satu. Terus yang kedua, konteksnya gue bilang lebih dalam yang kedua sebenarnya daripada yang pertama itu langsung ya. Di konteks yang lain kayak di Lukas atau di mana ketika dia ngomong minta itu, dia bilang apa? Kan ada ayatnya lanjutannya yang bilang begini kan, mana mungkin ada bapak yang anaknya minta roti terus dikasih ular. Ya pasti bakal dikasih roti. Namanya nyambung sama yang tadi kan, mintalah roti makanan secukupnya itu kan, kita tahu dari bread. Tapi di situ lebih lengkap kalau di Lukas, karena di Lukas ada tambahannya. Apalagi Tuhan akan memberikan Roh Kudus bagi yang memintanya. Berarti kita ngomong minta Roh Kudus. Ya minta kita jadi kudus juga, misalnya jadi benar nanti akan ditambahkan. Kan carilah itu nyambung lagi kan, carilah apa di situ. Di konteksnya ternyata di ngomongin carilah kerajaan Allah. Dan semuanya akan ditambahkan padamu. Jadi bukan kita suruh cari sembarang, cari yang lain-lain. Gue cari kunci aja belum tentu ketemu gitu. Jadi masih jelas deh konteksnya pertama carilah kerajaan Allah. Tadi kan, jadi carilah kerajaan semuanya akan ditambahkan padamu. Minta Roh Kudus. Kalau udah minta Roh Kudus kita jadi suci orang benar, doanya besar kuasa. Terus nggak minta yang lain, selama itu baik dan lu ada hikmat Roh Kudus, pasti mintanya yang baik, dikasih. Ketuklah. Kalau ketuklah memang kebetulan nggak ada langsung di situ. Mesti cari di Wahyu. Bilang kalau bagi siapa yang itu benar dibukakan. Nah,
ini ya Wahyu agak kebalikannya sih maksud gua. Ya, Yesus yang mengetuk ya, Yesus mengetuk siapa bukan pintu, Yesus akan makan bersama orang itu. Kita mengundang Yesus gitu. Jadi gua bilang nggak sembarangan maksudnya. Kalau dari lu jual gimana? Oh iya, sama gue ada bilang kadang doa tuh bukan kita mendapatkan doang, tapi kita bisa kehilangan sesuatu. Kehilangan rasa takut, kehilangan rasa khawatir. Gue berasa gitu sih. Jadi itu rasa itu bisa hilang gitu. Jadi kayak doa tuh kadang kita minta terus, tapi sebenarnya kita bisa hilang tapi yang perasaan negatifnya. Karena lebih dalam, gue bayangin deh waktu di Getsemani kan ya, saya Tuhan Yesus ketakutan itu, tapi dia berdoa. Dan gue rasa dari pengalaman pribadi gue, doa itu juga bisa menghilangkan ketakutan gitu. Jadi kayak dalam beberapa hal doa itu tidak harus selalu meminta sih ya, mungkin peneguhan mungkin. Ya gue rasa iya, jadi berdoa itu juga sebenarnya mungkin kayak misalkan kenapa Ayub tetap diokekan sama Tuhan, padahal kalau lu lihat isinya semuanya tatapan. Tapi karena orang-orang bilang karena dia imannya tetap ada, karena dia tetap ngomong sama Tuhan gitu loh. Yang bahaya tuh justru kalau lu berhenti berbicara sama Tuhan sih menurut gue. Jadi gua rasa makanya kayak jadi pembenaran ya. Bahkan lu dari dalam doa pun kayak lu ngomong sama Tuhan itu nggak apa-apa gitu, asal lu tetap ngobrol sama Tuhan. Ayub tuh kayak melambangkan itu gitu. Kalau doa itu nggak mesti yang muluk-muluk aja yang bagus, lu tuh bisa ngomel ke bapak lu gitu. Dan akhirnya emang Tuhan pun mengokekan Ayub gitu, padahal isinya semua ratapan. Kalau dari ini konklusinya, kalau dari gue sih memang yang tadi gue bilang bahasa bahwa doa itu semua orang punya bahasa doa masing-masing. Jadi terkait intensi atau apa itu semua orang punya bahasa doa. Nggak ada formula baku mesti ini. Memang kalau di Alkitab ditulis Bapa kami. Tapi kalau secara universal ya gue bilang setiap orang punya bahasa doa sendiri. Ya karena tadi memang kan doa itu kan kayak buat cakap-cakap, dan mau cakap kayak gimana ya nggak ada yang baku pada dasarnya. Makanya cuma ada prinsip-prinsip. Ya tadi kan lu mesti kalau bisa menyucikan hati lu sama doa gitu. Tapi tentu kalau mau spesifik bisa macam-macam. Tadi gue bilang kan kalau doa zaman dulu misalnya mesti sujud gitu kan. Kalau sekarang kan minimal kita bawa nama Yesus gitu misalnya kan. Atau bahkan ada yang lain, tergantung. Contohnya pakai contoh Alkitab gitu. Misalnya terkait mengusir setan, ada kan akhirnya mereka berdoa tapi nggak bisa mengusir setan kan, dia bilang oh ini harus dilakukan dengan doa dan puasa. Jadi ternyata ada hal-hal yang ternyata kita untuk minta buat dikabulkan gitu istilahnya. Ada tambahan yang buat cuma doa dan puasa. Nah gitu. Terus satu hal yang pengen gue tambahin sebelum ditutup juga terkait masalah doa yang tadi ya maksa-maksa ya. Maksa-maksa Tuhan tuh kalau kita memang anak Tuhan dan lainnya, kita percaya Tuhan dan kita doa sama Tuhan kan, nah itu bisa juga dikabulkan dengan maksa-maksa. Tapi ya kita bisa ngerti bahwa di Alkitab ditunjukkan bahwa dengan lu maksa-maksa ketika Tuhan akan jawab, itu tujuannya bukan pengen ngejawab doa lu, tapi pengen nunjukin ke lu bahwa apa yang lu doain itu tidak baik buat lu. Jadi nanti lu bakal sadar sendiri, oh ternyata emang yang gue minta selama ini. Iya. Jadi apa lu pengen kayak gitu? Ya biarin lah, pokoknya saya doa aja paksa. Padahal kalau lu pelajaran, lu tahu bahwa nanti pas dapet dengan lu maksa itu ternyata nggak baik. Contohnya adalah Hizkia. Raja Hizkia pas dia sakit, dia minta supaya sembuh. Terus sama Yesaya datengin kan, dibilang bahwa apa? Oh enggak, kamu bakal mati. Kamu siapin rumahmu, kamu tadi bakal mati gitu kan. Oh dia nangis Tuhan, aku udah baik, bla bla bla, aku kayak pengen sembuh gitu kan. Singkat cerita kayak apa? Dia sembuh kan. Tapi akibatnya apa? Ternyata lebih banyak negatifnya dia sembuh di situ. Waktu itu kalau dia mati, tanda kutip hidupnya kayak udah agak udah lumayan sempurna lah gitu istilahnya. Ternyata dengan dia tetap hidup, akhirnya dia jadi pernah melakukan dosa lagi, kesombongan kan, pas orang dari Babylon datang mau ngelihat, mau nyamatin dia malah juga kekayaannya malah nyombong, lain bersaksi, terus dibilang sama Tuhan, ya itu semua harta semua yang dilihat bakal dibawa, termasuk keturunan jelek kan. Dan bahkan juga yang kedua selain itu nunjukin apa lagi, kalau kita baca lebih detail, nah Raja Yehuda yang paling jahat itu Manasye. Kalau Raja Israel kan ada dua kerajaan ya, pas ada pecah kan, ada banyak gitu. Tapi kalau yang di Yehuda itu Manasye. Nah Manasye ini ada Hizkia, dan kalau lu hitung tahunnya, Manasye ini lahir setelah kejadian itu. Jadi istilahnya kalau udah mati mungkin jadi raja berikutnya bukan Manasye. Ini pasti abang-abang atau apa. Kita ya gue misalnya tulis tadi, gue yakin pasti udah ada deh sebelumnya anaknya Hizkia udah lumayan tua pas saat itu kan.
dan emang nggak salah anak pertama yang jadi raja kalau dari kitab. Nah itu yang menarik, dengan dia itu ternyata banyak jelek-jelek yang kayak itu Sampai ke jadi. belakang. Padahal kalau enggak itu masuk ke buang Babylon tuh karena Manasya betulan menyembah berhalanya luar biasa lah kalau hukuman itu. Ya itu kan, jangan sampai kita doa minta sesuatu akhirnya dikasih tapi justru malah jadi jelek. Iya, Makanya iya. jadi jangan maksa-maksa Tuhan gitu lah. Iya, iya. Paling itu aja sih Obe sama Joel ya mengenai tentang doa ini, karena seru ya, menarik ya, karena banyak pertanyaan banyak sekali kalau misalkan ya gimana cara doa yang benar, cara supaya doa yang mujarab yang gua research ya. Ya itu aja sih, sampai jumpa di next pembahasan. Bye bye teman-teman. Bye-bye.